warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh. Jadi kalau kaya tadi orang yang qanaah. Bila mana orang itu dikatakan kaya, batasannya apa nanti 1 juta termasuk orang kaya? Apa kata nanti apa yang letakkan lebih apa itu kaya? Batasannya dikatakan orang kaya dalam syariat Islam, sehingga dia wajib apa mensedekahkan, membantu ini itu dan lain-lainnya. Batasannya orang kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sebelum saya menjawab pertanyaannya Ustaz Sa'dullah, alhamdulillah kita yang ke sekian kalinya dalam bulan setelah libur panjang, Allah tetap menakdirkan kita untuk istiqomah dalam thalabul ilmu, mencari ilmu dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan nikmat yang sangat besar, karena jam-jam seperti ini enaknya itu adalah istirahat, tidur bersama dengan keluarga atau santai-santai di TV. Tapi kita memaksakan diri untuk bisa berkumpul di tempat ini. Tidak ada lain tujuannya, hanya ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ingin tafaqquh fid din, yaitu ingin mengerti tentang ilmu agama. Mudah-mudahan semua langkah-langkah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Orang yang akhirnya husnul khatimah. Amin ya. Pertanyaan dari Ustaz Abdullah, bagaimana? Batasan orang kaya. Apakah dapat 1 juta itu bisa disebut kaya? Yang dinamakan kaya di sini adalah seperti yang disarai oleh Imam Nawawi Al-Bantani, yaitu ridho dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala dan tenangnya hati terhadap apa yang disenangi. Apa yang disenangi oleh kita itu kita tidak berontak, tapi hati kita tetap senang. Artinya ridho dengan pembagian yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita itu tidak ada batasnya. Meskipun orang itu banyak mobilnya 10 katakan, banyak uangnya di bank, banyak perumahan, punya PT atau CV, tapi dia masih melirik ke atas, bawahnya orang itu punya lapangan terbang, orang itu punya pesawat, itu belum dikatakan orang yang qanaah, belum dikatakan orang yang kaya. Karena apa? Sifat kurangnya dalam dirinya itu masih ada, sifat serakahnya, sifat tamaknya itu masih ada. Jadi yang dikatakan orang yang kaya itu adalah meskipun orang itu punya 10.000, tidak usah 100.000, tapi dia ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya, dan dia hatinya tenang, tidak grundel, hatinya nerimo apa yang ada. Nah, itu termasuk orang yang kaya. Nabi Muhammad SAW bersabda, al-ghina ghinan nafs. Yang dinamakan orang yang kaya adalah orang yang kaya jiwanya, orang yang kaya hatinya, bukan orang yang banyak hartanya, bertumpuk-tumpuk emasnya, uangnya, tapi hatinya selalu ingin melirik yang lebih tinggi. Itu bukan namanya orang kaya, itu namanya orang yang serakah, orang yang tamak, orang yang rakus. Jadi sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain, la yamla'u fama adam illa turab, tidak akan bisa memenuhi mulutnya keturunan anak Adam kecuali tanah. Artinya kalau dia itu mempunyai segunung emas, pasti ingin mempunyai 2 gunung emas. Kalau sudah ingin mempunyai 2 gunung emas, terus tidak ada habis-habisnya, kecuali dia menemui kematian baru habis keinginannya itu. Jadi batasannya orang kaya yaitu
orang yang ridho apa yang diberikan oleh Allah kepadanya, dan sukunul qalbi, hatinya itu tenang, tentram, dan berendel, dan merasakan nikmat apa yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Itu batasan orang yang kaya. Terima kasih. Pada cerita, pada satu saat datang sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Para sahabat ini kebetulan sahabat yang miskin-miskin datang kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, enak itu si fulan itu bersedekah, si fulan itu membantu ini, si fulan itu berdakwah dengan hartanya. Bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW? Singkatnya, dzalika fadlullah, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah anugerah dari Allah yang diberikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau kita masalah dunia itu jangan melihat ke atas. Kalau masalah dunia, biar hati kita itu tenang, biar hati kita ridho atas pembagian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau masalah dunia, karena apa? Karena memang dunia ini tidak akan lepas dan pasti ada itu. Ada yang kaya, ada yang miskin. Beda saya ganteng, beda saya coba, beda saya rajin, beda saya memang pasangannya itu. Ada pasangan-pasangannya, ada atas, ada bawah, ada barat, ada timur. Kalau kita tidak menerima dengan orang yang kaya, berarti kita tidak ridho dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus ridho, mau tidak mau harus ridho kita seperti itu. Seperti katanya orang sahabat yang fakir miskin, mereka bertasbih, kita juga bertasbih, pahalanya sama. Mereka sholat berjamaah, juga kita sholat berjamaah. Mereka bersama keluarganya mendapat pahala, kita juga mendapat pahala bersama keluarga. Akhirnya Nabi Muhammad secara singkat, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah anugerah Allah yang telah diberikan kepada orang yang dianugerahi. Jadi kita itu tidak boleh iri, tidak boleh dengki kepada pemberian Allah kepada makhluknya. Kalau kita iri berarti kita sama halnya tidak ridho dengan kismah atau pembagian dari Allah SWT. Jadi mau tidak mau itu pekerjaannya hati, kita harus ridho. Mungkin yang lain oleh sahabat sorry bahwa uzlah itu mengasingkan diri dari keramaian. Itu namanya uzlah, menyendiri, menjauhkan diri dari kebanyakan orang. Itu namanya uzlah. Uzlah di sana mengasingkan diri atau sendirian itu bukan untuk mainan sendirian di dalam rumah, tidak ada orang, biarkan orang di luar rame-rame seperti saya sendirian di rumah. Tapi meskipun sendirian ada TV, ada HP, bukan begitu. Namanya uzlah itu bukan begitu. Yang namanya uzlah itu menyendiri dari keramaian manusia, artinya itu menjauhkan diri dari kesibukan dunia. Meskipun mereka orang manusia itu sibuk dengan urusannya mereka masing-masing, tapi orang itu ingin menjauhkan dirinya dari kesibukan dunia dengan cara yaitu mengasingkan diri, yaitu ada di rumah atau di kamar. Bukan hanya ada di kamar, dia pegang Quran, dia pegang tasbih, dia zikiran. Itu namanya uzlah. Dan uzlah itu termasuk salah satu cara supaya orang itu selamat di dunia ini. Karena manusia itu tidak akan selamat selama manusia itu selalu bercampur dengan manusia. Jadi tidak akan selamat manusia selama bercampur dengan manusia. Artinya ada selama itu pasti selalu berbuat dosa, berbuat maksiat. Ngabes laina soki iri kita, ngabes laina punya motorah iri kita. Jadi maksiat toh. Tapi
meskipun uzlah harus ada ilmunya juga. Kalau ilmunya tidak dimiliki lalu uzlah, ya percuma. Jadi harus mempunyai ilmu juga. Satu niatnya untuk uzlah, untuk yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah, takarrub, untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat, dan niat-niat yang lain supaya hajat kita dikabulkan oleh Allah Taala itu. Jadi kalau orang uzlah itu harus didasari dengan ilmu, dan moro-moro langsung uzlah enggak. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pemula yang ingin uzlah, yang sederhana dulu, misalnya yang ringan-ringan. Tetapi walaupun ringan, tapi bacaannya di sini bisa memberatkan timbangan. Ya, walaupun ringan, misalnya dengan beruzlah di sini, tetapi dia memiliki sesuatu yang berat timbangannya, yaitu dengan zikrullah. Yang ringan-ringan, mungkin yang gampang-gampang kita menyendiri di sini dengan zikir kepada Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini untuk pemula, ya, kita belajar uzlah. Tapi uzlah ini kalau untuk kalangan kita, ya, ini sekolahnya yolok, ini sekolahnya yolok. Ya, ini kalau kita ingin uzlah mungkin malam hari. Kalau sudah keni tedung, embun tedung, nah, itu sudah bisa kita uzlah itu. Mungkin dengan tas kasar ini uzlah. Agar. Jadi uzlah untuk kalangan kita ini memang agak sulit kalau pada siang hari. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin pada malam hari. Ya, kita membaca yang ringan-ringan. Ingat dengan riwayat Nabi Nuh, ya, ketika umatnya itu tidak mau untuk mematuhi apa yang sudah diperingatkan apa yang sudah diperingatkan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya waktu itu, maka mereka yang mau saja, ya, yang mau bertaubat, fakul taghfiru, maka kalian beristighfarlah segera supaya mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi yang ringan-ringan saja, astagfirullahaladzim, itu saja yang paling banyak. Atau mungkin kita membaca sholawat yang ringan-ringan saja untuk pemula seperti kita. Tapi kalau pada siang hari, saya kira tidak mungkin kalau siang hari. Kenapa? Ini segoni yolok, badu baik kalau siang hari. Tapi kalau malam hari mungkin bisa. Malam hari dari jam 10 otak dah sampai kalau telok. Subuh pas hilang bener tadi. Jangan sampai. Ya, mungkin yang enak itu seperempat dari terakhir malam menuju pagi. Jam 2, jam 3 itu enak sudah menyendiri. Mungkin kebater apa jangan masalah atau kau dari mati enak mah. Ya, lebih baik cari yang aman, tempat yang aman. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan.